Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang baik, itu pasti menimbulkan ketentraman ya. Begitu pula ketika seseorang memberi dengan baik, pasti menimbulkan ketenangan. Pula ketika seseorang di hatinya berprasangka baik, pasti timbul pada dirinya ketenangan, keamanan, kenyamanan ya. Rasa yang pas, rasa yang enak ya. Karena apa? Kebaikan itu ya. Mirip kalau sebuah makanan tuh ya. Ini saya bukan bicara resep ya. Kalau sebuah makanan dikasih bumbu yang pas, bumbu yang tentunya sesuai gitu ya. Garamnya sesuai gitu ya. Terus juga pedasnya sesuai gitu. Bahannya juga sesuai. Nah itu pasti akan menimbulkan rasa yang enak. Itu juga namanya kebaikan. Kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan pula itu ada koridornya juga ya. Bukan saya niatnya baik, saya niatnya bagus ya. Gitu. Ahsanu amala itu ya. Kenapa enggak aksaru amala? Di antaranya memang karena yang namanya kebaikan itu ada kaidahnya. Ya. Enggak sembarang asal baik gitu ya. Tidak sembarang asal niatnya doang gitu ya. Tapi ada koridornya ya gitu. Kalau orang zaman sekarang bilangnya tong bagar-bagar teuing gitu ya. Tong bagar-bagar teuing jadi jalmi teh gitu ya. Sini nih baik banget sih. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi risih gitu ya. Kan gitu. Sini baik banget sih ini risih gitu ya. Ya baik-baik jadi risih ya gitu. Nah, ya menunjukkan bahwa kebaikan juga ada koridornya juga gitu. Apakah ia termasuk orang-orang yang berkelakuan baik atau jahat? Namun sesuatu yang baik itu pasti melahirkan kebaikan pula. Jadi hitungannya kalau kebaikan itu koridornya, yang namanya kebaikan pasti akan menimbulkan kebaikan lagi gitu ya. Nggak mungkin seorang cuma niatnya baik ternyata hasilnya ada mudarat ya gitu. Nah itu ya. Terkadang sisi-sisi kebaikan itu menjadi sisi yang bermata dua ya. Ya seperti pisau lah gitu. Karena seseorang mungkin niatnya baik ya, menyuruh ini itu ya. Tapi nggak tahu ada sesuatu di belakangnya itu. Gitu ya. Seperti contoh orang ngasih nasihat ya. Kan ngasih nasihat itu ya
kebaikan kan gitu. Orang ngasih nasihat ya kebaikan gitu ya. Tapi kalau ngasih nasihat itu di banyak orang ya itu bukan sesuatu yang pas ya. Walaupun dia niatnya baik ya. Niatnya baik dia itu. Ingin ngasih nasihat, ingin kasih wejangan supaya orang itu lebih baik, supaya orang itu tidak melakukan kesalahannya lagi gitu ya gitu. Gitu. Tapi tentunya lihat dulu gitu ya, bagaimana keadaannya ya. Kan kalaupun misalnya dia ngasih nasihat ya, kalau si yang objek dikasih nasihatnya itu nggak nyaman ya bukan kebaikan namanya kan, jadi nggak nimbul kebaikan lagi gitu. Nah itu ya, jadi yang namanya kebaikan itu pasti akan menimbulkan kebaikan lagi, meskipun kondisi antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Di sisi lain, kebaikan dan kebenaran tidak begitu saja dilepaskan agar bisa diterima pihak lain yang berhak menerimanya. Tidak semua orang dengan mudah menerima kebaikan dan kebenaran, apalagi kebenaran itu berasal dari Al-Quran. Ya, nah, kita menyampaikan yaitu kebaikan. Ini kan nyambung dengan yang dibahas beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang dakwah ya, di mana kita tentunya niatnya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Al-Haq gitu ya. Tapi bagaimana bahwa kita belum tentu kebaikan yang disampaikannya itu bisa diterima ya. Maka keadaan ini dia tolak ukur untuk menentukan bisa tidaknya seseorang menerima kebaikan dan kebenaran. Sebuah ayat nih ada di Al-Quran menyatakan bahwa kebaikan merupakan sesuatu yang harus dituju ya, dituju, dimiliki dan diberikan. Di dalam surah Ali Imran ayat 104, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya ya. Al-ayah. Hendaknya ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Surah Ali Imran ayat 104. Jadi kan nanti kalau di dalam Al-Quran itu ada yang namanya kebaikan itu dengan beberapa lafaz ya, ada Al-Hasanu itu kebaikan juga ya, Al-Bir itu juga kebaikan itu ya, Khair itu juga kebaikan ya. Nah di sini khairu ummatin artinya emang kebaikan yang ini dituju ya, dituju, dimiliki dan diberikan. Artinya kita ya, kita itu yang dituju, kita yang memilikinya, kita yang diberikan oleh Allah. Bahwa kita itu apa? Khairu ummah ya.
Itu ya. Apa itu di yang lain ya? Bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Kamu adalah bukan 104 berarti ya. Itu ayat-ayat yang selanjutnya itu. Bahwa kalian adalah umat yang terbaik ya untuk manusia ya gitu. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf atau nahauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, nah itu ya. Dan mencegah pada kemungkaran ya. Sedangkan di Ali Imran 104 ya. Ali Imran 104 itu sempat ya. Benar. Oh ya. Wal takum minkum ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, ini juga sama ya. Al khair itu sebagai kebaikan yang dituju ya, gitu. Nah, itu. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu ya. Itu. Wala yakahumul muflihun ya. Itu ya. Ya. Karena kebaikan diturunkan oleh Allah ke dalam hati orang-orang yang dikehendakinya. Ia perlu dicari dan diperoleh dengan cara mendekatinya. Nah, masih panjang nih ya. Cek dulu surat An-Nahl coba. Ayat 30. Surat 16. Ini sambil saya murojaah ya. Gimana bunyinya? Wakilal ladi. Oh ya, wakilal ladi. Wakilal ladina taqaw mada anzala rabbukum qalu khaira ya itu ya. Ya itu. Lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wa ni'ma darul muttaqin ya. Apakah yang telah diturunkan Allah? Mereka menjawab, kebaikan orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia merupakan sebuah kebaikan, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik dan sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain tentang makna kebaikan itu ya. Masih ada beberapa bahasan sebelum kita mengarah kepada al-bir itu sendiri ya, gitu. Ya kan, pada yang khair ya, nanti al-birnya ya. Itu saja dahulu ya. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits li sa'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfat ayn. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.